Kali ini saya akan memberikan klarifikasi tentang Alvin Lim ya. Jadi kemarin tuh muncul berita bahwa Alvin Lim divonis Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Halo Srisman, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Kali ini saya akan memberikan klarifikasi tentang Alvin Lim ya. Jadi kemarin tuh muncul berita bahwa Alvin Lim divonis 4,5 tahun kalau nggak salah. Nah, terus mulai banyak berita, salah satunya adalah dari channel YouTube kanal Anak Bangsa bahwa Alvin Lim Dewa Mabuk lah ya. Nah, ada Pak Rudi. Dan itu adalah channel politik ya, channel politik yang membahasanya seputar ya cebong sama kadrun seperti itu. Nah, di sini saya sebagai kawan ya, jadi saya kenal Alvin Lim itu di awal tahun 2022 ketika sama-sama kita membahas tentang investasi bodong. Dan saya tahu bahwa apa yang diomongkan sama Alvin Lim itu memang dialamin. Bagaimana dia menghadapi oknum-oknum polisi, kemudian sampai dipermainkan, sampai yang terjadi adalah kriminalisasi yang kasusnya yang hanya gara-gara minjemin alamat ke kliennya dengan total kerugian 6 juta tapi bisa sampai 4,5 tahun penjara. Itu adalah, saya bisa melihat sendiri bahwa itu adalah bentuk nyata dari kriminalisasi. Karena apa? Yang kita lihat aja penjahat investasi bodong udah ngabisin istilahnya merugikan ratusan miliar, paling kenanya cuman 2 tahun ataupun 3 tahun. Ini yang Alvin Lim hanya gara-gara alamatnya dipakai KTP. Ya, alamatnya dipakai untuk bikin KTP kliennya. Jadi turut serta. Itu bisa kena 4,5 tahun ya. Dari situlah kita paham bahwa kriminalisasi itu ada. Nah, saya akan menjelaskan cara pandang saya. Saya tidak akan membela. Saya juga tidak akan menuduh siapapun. Ya mungkin di situ ada kanal Anak Bangsa, ada Pak Rudi. Ya mungkin ini meluruskan aja. Ya. Jadi nomor satu adalah kejadian dari Brigadir Yosua, versi Sambo. Ini memang menarik sekali dan ini adalah mengangkat permasalahan yang selama ini ada. Maka banyak orang yang bilang banyak orang mencari panggung di sini karena memang panggungnya udah diangkat. Panggung yang selama ini tabu untuk dibahas, yaitu panggung tentang kebusukan dari oknum-oknum aparat kita. Yang selama ini saya yakin ya, kita semua termasuk saya pun, kalau mau bahas begitu ya ngeri-ngeri sedap. Mungkin bisa dibilang satu-satunya orang yang berani membahas itu secara belak-belakan itu ya si Alvin Lim itu. Makanya kadang-kadang saya itu, kadang-kadang dia yang bikin YouTube, saya yang deg-degan gitu loh. Nonton tuh loh, padahal saya nggak ikut ngomong, ya kan, nggak ikut ngomong, nggak ikut apa, tapi beliau ini mengungkapkan tuh terlalu vulgar. Nah, berhubung kejadian Brigadir Yosua dan Verdi Sambo ini mengangkat, otomatis kan semua pada buka suara, pada mencari panggung. Nah, yang terjadi adalah di sini kita bertemu dua kubu yang tidak pernah bersinggungan. Jadi Alvin Lim ini berada di kubu pembahasan tentang investasi bodong bersama saya. Jadi kita selalu ibarat kata yang kita bahas adalah bagaimana kita memberantas kejahatan-kejahatan finansial. Nah, kemudian ada kubu lain, ya kan, seperti Pak Rudi dari kanal Anak Bangsa, ada juga seperti kayak Mas Denny Siregar, ya, dan kemudian Cokro TV dan lain-lain. Ini yang membahas dunia perpolitikan yang antara cebong dan kadrun. Nah, ketika kasus Verdi Sambo ini mencuat, maka terjadi irisan, ya. Irisan yang seolah-olah ya kan, jadi terjadi irisan, pertemuan antara dua kubu ini bertemu. Selama ini orang-orang di dunia politik tidak tahu siapa itu Alvin Lim, ya kan, kok tiba-tiba muncul. Nah, kita juga selama ini kita ribut-ributnya adalah di dunia kejahatan finansial. Nah, tapi dipertemukan titik itu. Seperti saya, ya bisa ditolong, saya membahas ini dari kacamata saya.
yaitu dari pembahasan 303. Ini yang saya tahu. Karena sekali lagi itu kan juga kejahatan finansial. Saya tidak urusan dengan urusan sama FPI, kemudian kadrun, kemudian masalah KM50. Nggak ada urusan saya juga. Nah, beda-beda ideologi dan juga nggak ada pembahasan. Nah, cuman saya bisa melihat dari kacamata saya bahwa posisi Alvin Lim ini berjuang sendirian karena yang lain nggak berani. Terus terang aja, kita juga berani cuma sekedar support, tapi kalau tiba-tiba suruh ngikutin caranya dia kagak berani, guys. Ya, maki-maki polisi, kemudian Pak Polda dimaki-maki kayak gitu ya, ini kayak bunuh diri ya. Nah, dia berjuang sendiri ya, Nah, ketika ada momentum itu ya bisa dibilang, menurut ini point of view saya ya. Ya, enemy of my enemy is my friend. Ya, kurang lebih seperti itu. Itulah bisa menjadi satu solusi titik temu antara Alvin Lim. Kenapa bisa Alvin Lim kemudian bisa bergabung bukan bergabung ya, berinteraksi dengan kelompok FPI, kemudian kelompoknya Habib Rizik, kemudian Refli Harun yang istilahnya kata orang ini adalah grup kadrun gitu ya. Apakah Alvin Lim seorang kadrun? Nggak ada urusan sih ya. Kita tidak tertarik untuk membahas masalah politik itu. Tapi kan memang ya buat teman-teman yang pembahasan politik ya kita belajarlah objektif ya. Tidak semua yang dikatakan itu benar, tapi juga tidak semua dikatakan salah. Kenyataannya yang saya alami sendiri adalah di dalam institusi kepolisian itu kan sekarang terjadi masalah. Dan ini sebenarnya masalah kan bukan dialami satu orang, tapi seluruh rakyat Indonesia. Cuman mau komplain kan gak berani kan. Urusan ya sekitar backing-backingan dan kemudian manipulasi ya seperti itulah ya. Jadi saya ingin teman-teman nggak usah ribut ya. Jadi dilihat aja cara pandang yang berbeda. Tapi saya beri garansi bahwa Koh Alvin Lim ini tidak ada hubungan untuk menggoyang pemerintah, kemudian ngurusin jadi kadrun apa segala. Ini masalah common interest saja. Pasti temunya sama. Nah itu. Nah, terus kemudian kalau dibilang Alvin Lim ini tiba-tiba muncul mencari panggung, tidak. Saya rasa tidak, karena sebelum kasus ini terjadi pun kita sampai demo, ya kan, demo ke kepolisian. Ini mungkin Anda lihat footage-nya di sini. Mungkin bro, masih berkeliaran, masih penawaran. Ya. Untuk masalah apa? Ya ini karena oknum-oknum polisi ini sama investasi bodong itu diam. Kita ini mentok, teman-teman. Kasus-kasus investasi bodong memang kenyataannya mentok di polda-polda, itu mentok, bergerak lamban sekali. Karena apa? Sekali lagi, lawan kita ini bukan lawan ideologi, tapi lawan kita adalah orang-orang yang berduit. Duitnya dari mana? Dari korban. Ini yang jadi masalah. Nah, rawan masuk angin. Nah, maka karena itulah, ya caranya adalah dengan salah satunya adalah dengan demo, kemudian jadi berteriak-teriak ini. Jadi kalau dibilang mencari panggung sih, enggak lah. Karena kita memang punya panggung sendiri. Cuman pas kebetulan, teman-teman, ya. Panggung kita sama panggung teman-teman yang bermain di politik apa segala lagi tiba-tiba dempet. Jadi seolah-olah kayak kita nyari panggung, padahal enggak. Yang kemudian yang berikutnya yang perlu saya klarifikasi adalah ya, kenapa Alvin Lim itu vokal ya kan? Ini menurut saya pribadi ya. Ya karena udah kepalang basah, teman-teman. Dia sudah dikriminalisasi, kasusnya sedang berjalan. Masih ada kasus yang lain juga yang dilaporkan oleh pihak polisi karena YouTube Alvin Lim yang katanya menjelekkan institusi, dan ternyata yang laporin itu termasuk di dalam grupnya Sambo ya kan, termasuk grup eratnya Verdi Sambo. Ya mungkin menurut saya ya bagi Alvin Lim nothing tulus lah. Percuma lah, gua ngomong sopan juga ya gua masuk, ya udah kita kebenaran apa adanya cemplungin semua tanpa ketakutan apa-apa. Ya saya sangat appreciate dengan Ko Alvin Lim yang berani, karena saya juga nggak berani, walaupun saya tahu ya. Saya tahu seperti apa, cuman masih ngerem. Kenapa ya? Satu hal, mental saya tidak seberani Alvin Lim ya, dan itu memang sudah kewajiban Pak Alvin Lim untuk vokal. Kenapa? Karena dia mewakili klien-kliennya,
Ya, dia membela kepentingan dari klien-kliennya. Jadi bukan masalah cari panggung. Jadi kalau saya melihat bahwa sekarang Alvin Lim dikriminalisasi apa segala, ya itu resiko dari pekerjaan. Ketika dia fake vokal untuk membela klien-kliennya, ya resikonya dikerjain, ya saya sebagai teman ya cuman support, dan saya minta tolong buat masyarakat di Indonesia juga untuk support, bantu support beliau. Karena beliau ini berani loh. Nggak ada orang kayak gini, termasuk saya pun nggak bakal berani kayak gitu, nekat. Saya masih mikir keluarga, saya masih mikir yang lain-lain. Dia mah udah kagak mikir ya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai orang seperti ini kemudian malah dijerumuskan dan kemudian diputus. Kenapa? Karena kalau orang-orang seperti Ko Alvin ini hilang, maka tidak ada balancing, teman-teman. Ya, mereka oknum-oknum akan semakin semena-mena. Kita perlu seorang Alvin Lim untuk teriak-teriak minimal. Oknum-oknum itu jadi mikir. Kalau melakukan sesuatu ada remnya. Ini kalau ternyata gimana? Tapi bayangkan kalau kita semua jadi a good guy, ya udahlah gini-gini, kita menjadi munafik, ya kan? Tidak ada yang ngerem. Apa nggak mereka oknum-oknum ya saya ngomong ya? Apa nggak oknum-oknum ini lebih membabi buta, ya? Membela orang yang bayar, ya kan? Itu yang terjadi. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Sekali lagi, semoga video ini bisa bermanfaat, menjadi klarifikasi. Saya tidak ada urusan apa-apa dengan Alvin Lim. Saya bukan bagian dari LQ Law Firm. Saya hanya sebagai teman. Dan saya juga tidak ada urusan dengan teman-teman yang lain yang berjuang seperti kayak channel Anak Bangsa ataupun siapapun yang urusan kadrun dan apa. Karena sekali lagi saya bukan seorang politikus. Misi saya hanya berjuang untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari penjajahan finansial. Dan salah satu penjahat-penjahat finansial ya seperti kayak bos-bos investasi bodong dan ponzi itu. Sekian dari saya, thank you, sukses selalu.